Kita harus pahami dulu teorinya, baru kita lihat kepada contohnya. Contoh digunakan untuk memperkuat pemahaman kita. Ya. Jadi kalau kita belajar itu jangan langsung ke contoh, tapi kita belajar dulu kepada teorinya. Ya. Jadi ada orang bertanya tadi pagi, telepon ke saya dari Ambon, dia nanyakan tentang upacara bayangan. Tapi saya tanya, saudara belajar tahu upacara bayangan dari mana? Saya belajar dari gambar. Apa yang saudara pelajari? Oh enggak, kami belajar hanya gambar. Kami tidak sedang mempelajari sebuah tulisan. Kami tidak sedang mempelajari bukunya Victor Hugo. Kami hanya belajar gambar. Padahal gambar itu adalah sarana Tuhan untuk menjelaskan apa yang sudah Ia sampaikan secara narasi. Ya, jadi kita yang namanya belajar itu harus kita pahami. Bagan, maket, itu semua adalah alat bantu yang Tuhan gunakan untuk menambahkan penjelasan yang sudah Ia berikan di dalam narasi. Jadi kita harus pahami dulu narasinya, pahami dulu teorinya, baru kita pelajari gambarnya. Jangan kita lihat ke gambarnya dulu, baru kita cari-cari nanti. Itu namanya kita belajar dari buntut. Kita belajar dari kepala dulu harus, bukan belajar dari ekor. Ya. Nah ini juga demikian. Kita pelajari contoh ini setelah kita pahami teorinya. Tadi kita sudah sama-sama pelajari teorinya bahwa yang menjatuhkan umat Allah, ya, yang membuat Abraham dan keturunannya berbeda adalah karena keturunannya tidak memegang janji yang Tuhan telah mintakan kepada Abraham. Abraham kenapa bisa tetap setia? Karena Abraham berpegang kepada janjinya, sedangkan keturunannya tidak memegang kepada janjinya. Dan akibat dari ketidaksetiaannya memegang janji itu, ya akhirnya mereka bagaimana? Mereka banyak yang gugur. Dan akibat kegugurannya mereka itu berpengaruh kepada kita semua sampai detik ini. Semua adalah hasil dari pengaruh kegagalannya Israel di masa lalu. Kita contoh saingannya, otomatis kita juga terpengaruh dengan hasil pengaruh pergaulan yang mereka ciptakan. Abraham menjauhkan diri dari pergaulan, kita sekarang membangun, bangsa Israel membangun pergaulan. Sekarang kita lihat di dalam contohnya. Apa sih pergaulan ini berdampak? Apa sih bahayanya? Kenapa sih kita harus pelajari ini? Kita coba lihat. Hampir semua kejatuhan umat Allah, nanti saudara lihat. Semua kejatuhan umat Allah itu akibat pergaulan, akibat membuka diri. Ya, kalau saudara mau baca lebih luas lagi, mulai dari Hawa, kenapa Hawa itu bisa terpengaruh berbuat dosa? Karena dia memisahkan diri daripada suaminya. Malaikat sudah mengingatkan dia untuk jangan kamu jauh-jauh dari suami. Ya, akibat dia menjauh-jauh dari suaminya, jadi dia terlepas dari perlindungan, sehingga dia mudah dipengaruhi, didatangilah sama si setan. Seandainya si Hawa itu tidak mau jauh-jauh dan patuh sama malaikat, dia tidak akan terpengaruh dengan pengaruh pihak luar. Itu akibat dari apa? Pergaulan. Jadi kalau bicara tentang pergaulan ini berbahaya, pergaulan ini sangat berbahaya. Kita coba lihat seberapa berbahaya. Mari kita baca. Ya. Ini adalah gambaran awal ya. Kita ini sudah sama-sama baca yang ini ya. Manusia itu datang dari dilahirkan di dalam pikirannya setan. Ya. Lalu untuk berbuat yang benar, dia harus bertentangan terhadap dirinya. Ya. Karena bertentangan dengan bisikan dari pikiran dagingnya. Karena pikiran dagingnya itu maunya melaksanakan pelanggaran hukum. Ya. Nah, kita coba lihat di sini. Pelaksanaan setiap manusia itu maunya mau berbuat pelanggaran hukum. Dan untuk berbuat yang benar, dia harus bertentangan dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Nah, kita lihat ini. Lalu bagaimana dengan seorang Daniel? Bagaimana seorang Abraham? Apakah dia juga harus melawan dirinya? Apakah seorang Ayub, seorang Yusuf itu juga melakukan segala hal bertentangan dengan dirinya? Nah, itu kan adalah suatu pertanyaan. Sekarang mari kita jawab, apakah iya setiap manusia semuanya adalah seperti ini? Jawabannya adalah berikutnya. Tipan berikutnya, Ana. Ya. Jadi untuk melakukan yang benar, setiap orang itu harus berjuang. Sekarang kita coba cari jawabannya. Sekarang kita lihat di dalam kasih karunia Allah bagi setiap insan,
subjudul pengaruh kasih karunia tanggal 4 Agustus halaman 238 disampaikan kepada kita, pikiran seseorang pria atau seorang wanita tidak turun sekejap mata dari kesucian dan kejernihan kepada yang rusak, ya. Jadi sesuatu yang rusak itu tidak tiba-tiba munculnya, ya. Rusak, jahat dan bobrok itu diperlukan cukup waktu, ya. Tabiat tidak dibentuk oleh kesempatan. Jadi tidak secara tiba-tiba. Tidak perlu pula ditentukan oleh satu ledakan amarah yang tiba-tiba, ya. Selangkah yang mengarah pada tujuan yang salah, hal itu merupakan tindakan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan lalu membentuk tabiat untuk yang baik ataupun yang jahat. Nah, ya. Jadi kita lihat bahwa sesuatu tabiat seseorang itu terbentuk akibat dari sesuatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Boleh anak ke atas lagi, anak? Kita yang sebelumnya, anak. Nah, sekarang kita coba jawab, kenapa Abraham, Daniel, Ayub, Yusuf, ya, Musa, apakah juga dia dalam melakukan semua hal yang benar itu harus berlawanan dengan dirinya? Kalau kita baca ceritanya, mereka rata-rata tidak mereka bertentangan dengan dirinya. Mereka kecenderungannya malah mau melakukan yang benar. Ya, dia melakukan yang salah itu adalah suatu pertentangan dengan niatnya dia untuk yang berbuat yang benar. Kalau gitu kata-kata ini tidak terpenuhi dong di dalam dirinya si Abraham, Yusuf, Daniel, Musa, tidak terpenuhi dong. Tidak jawabannya. Jadi jawabannya adalah seperti yang tadi kita baca di dalam kutipannya. Karena mereka ini telah pada dasarnya lahir di dalam pikiran setan. Abraham juga lahir di dalam pikiran setan. Ya, dia turunan daripada Tera, ya, orang tuanya Tera. Ya, Tera pun juga menurunkan warisan kutub, ya, seperti yang tadi kita sudah baca di atas. Kita udah lihat gambarnya bahwa manusia itu semuanya adalah warisan dari Adam dan Hawa. Jadi artinya dia mendapatkan warisan kutub. Jadi artinya dia dilahirkan dalam pikiran setan, ya. Karena pikiran Tuhan tidak ada dosa. Maka karena dia ada kutuk di dalam warisan dari orang tuanya, maka dia juga dibawa dalam pikiran setan. Ya. Nah, masalahnya di dalam kehidupannya si Abraham, ya, Musa dan lain-lainnya semua ini, mereka telah membentuk dirinya dengan melakukan berulang-ulang sesuatu yang baik. Yang seperti tadi kita baca, dan perbuatan yang diulang-ulang sesuatu yang baik itu menjadi tabiatnya dia. Ya. Nah, karena sudah menjadi tabiatnya dia, maka kepatuhan bagi dia itu sesuatu yang karakternya dia. Itu adalah karakternya dia. Dia tidak perlu harus melakukan sesuatu yang benar itu harus bertentangan dengan dirinya. Kira-kira mungkin itu yang bisa kita jawab. Kenapa kok si Abraham, Musa, Daniel, Yusuf, Ayub itu tidak harus melakukan bertentangan dengan dirinya apabila dia mau melakukan yang benar. Sedangkan kita, ya, karena kita sudah terlanjur, Ana boleh ke bawah, karena kita sudah terlanjur jadi seperti yang berikutnya, Ana. Karena kita sudah terlanjur, boleh kembali ke gambar ini. Ya, kita terus. Nah, kita lihat. Karena kita sudah terlanjur menjadi yang gambar yang kedua ini, ya, maka kita untuk melakukan yang benar itu kita harus berjuang, harus bertentangan dengan diri kita. Sedangkan Abraham, Musa, ya, Nuh, terus apa lagi? Ayub, Yusuf, Daniel, itu dia masih bagian dalam gambar yang pertama. Karena apa? Karena mereka tidak menambahkan hasil pendidikan rumah tangganya dengan pergaulan dengan dunia. Ya, mereka sama sekali tidak menambahkan pergaulan dunia itu menjadi bagian di dalam tabiatnya. Jadi tabiatnya dia masih mewarisi warisan dari orang tuanya. Jadi karakternya Tera masih tergambarkan di dalam diri Abraham. Abraham punya karakter masih tergambarkan di dalam diri Ishak. Ya, keturunan demikian seperti Musa masih menurunkan siapa itu namanya Amran dan Yokebed, ya, karakternya Amran dan Yokebed masih tergambarkan di dalam dirinya Musa. Demikian juga Daniel masih tergambarkan di dalam dirinya Daniel, hasil pendidikan rumah tangga.
Tapi kita mayoritas, karena kita sama seperti orang-orang Israel yang membuka pergaulan dengan bangsa sekitar, ya, kita hanyut di dalam pergaulan-pergaulan dengan bangsa sekitar, kita akhirnya menjadilah bagian yang gambar yang kedua ini. Ya. Gambar yang dua gambar ini akan menginspirasi kita di dalam mempelajari contoh nanti di bawah. Oke? Jadi budaya, kebiasaan, minat, perhatian, keinginan, cita-cita tercermin di dalam diri kita. Ya, kedua-duanya tercermin, cuman yang satunya karena terpengaruh sama pergaulan dunia, maka pendidikan dari orang tuanya sudah bergeser. Semuanya mungkin bisa hilang bahkan. Ya, oke kita lanjut. Nah ini contoh-contoh dampak pergaulan. Nah, yang pertama kita coba lihat. Nah, sekarang kita lihat dari pengaruh pergaulan ini seberapa buruk nih. Ya, kalau tadi kita lihat dari teori, sekarang kita lihat dari praktek. Seberapa buruk sih pergaulan ini? Kita lihat di dalam perbedaan Ibrahim dan keturunan bangsa Israel. Ini penting, karena ini adalah awal cerita tentang pengaruh pergaulan. Oke, kita lihat seperti apa sih Abraham ini sedemikian bisa menjaga diri supaya tetap menjaga perjanjian dengan Allah yang tadi kita sudah baca. Kita sekarang baca di sini. Kabaran dari Allah datang kepada Ibrahim, keluarlah engkau dari negerimu dan dari pada kaum keluargamu dan dari dalam rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan kutujukan kepadamu kelak. Ya. Jadi Abraham ini disuruh keluar, ya, disuruh keluar dari negerinya yang sebelumnya. Disuruh keluarnya bagaimana, saudara? Saudara coba renungkan. Disuruh keluarnya dari negerimu, daripada kaum keluargamu, dan dari dalam rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan kutuju kepadamu. Dia disuruh keluar dari mana? Saudara, saya ulangi. Dari negerinya sendiri. Ya, dari kaum keluarganya. Jadi artinya dia disuruh memisahkan diri, saudara-saudara sekalian. Dia disuruh memisahkan diri. Kenapa? Misinya apa sih supaya dipisahkan itu? Mari kita baca lebih lanjut. Agar supaya Allah dapat melayakkan dia bagi tugasnya yang besar sebagai pemelihara hukum-hukum yang suci itu. Itulah misinya Allah menyuruh Abraham itu, apa Ibrahim, meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya adalah supaya dia bisa apa benar-benar menjadi pemelihara hukum-hukum yang suci. Emangnya nggak bisa dia tinggal tetap di negerinya itu, ya? Apa dia nggak bisa? Artinya pengaruh pergaulan itu Tuhan sudah lihat dari jauh-jauh hari itu akan mempengaruhi umat Allah. Walaupun itu seorang Ibrahim sekalipun, ya, walaupun Ibrahim sekalipun Tuhan jaga supaya Ibrahim ini dia harus terpisah. Ya, itu jadi misinya Allah itu selalu adalah memisahkan umat Allah dari pergaulan, memisahkan Allah, memisahkan umat Allah daripada pengaruh-pengaruh orang-orang pelanggar hukum. Ibrahim harus dipisahkan dari pergaulan masa kanak-kanaknya. Nah, lihat tuh. Tadi kita sudah sama baca, ya. Bangsa-bangsa campuran itu akhirnya setelah dia keluar dari Mesir, bergabung dengan bangsa Israel, ternyata mereka tetap juga di perjalanan ke Mesir, masih juga perjalanan keluar dari Mesir ke tanah Kanan, ternyata mereka mampu mempengaruhi bangsa Israel. Ya, kenapa? Karena pengaruh daripada pendidikan masa kanak-kanak. Jadi pendidikan masa kanak-kanak ini cukup punya peran yang cukup besar. Ya, baik itu membentuk anak yang jadi baik maupun membentuk seseorang menjadi buruk. Ya. Nah, cerita Abraham ini juga kita lihat sama, yaitu Ibrahim harus dipisahkan dari pergaulan sejak masa kanak-kanak. Jadi artinya sudah masa kanak-kanak itu seseorang harusnya sudah dididik untuk terpisah dengan lingkungan. Pengaruh kaum kerabat dan sahabat-sahabat akan menghalangi latihan-latihan yang akan Tuhan berikan kepada hambanya. Jadi artinya Abraham telah dibentuk supaya menjadi manusia yang kurang pergaulan. Kalau kita mau katakan sekarang ini manusia-manusia kuper yang Tuhan inginkan. Jadi jangan saudara kalau dilecehkan di lingkungan saudara bilang, ah ini kuper nih orang nih. Itulah yang memang dikehendaki Tuhan. Kalau dunia memang tidak menginginkan kita berbeda dengan dia, tapi Tuhan menginginkan kita tetap berbeda dengan mereka. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang kuper. Sejak kanak-kanak Abraham adalah manusia yang kuper, kurang pergaulan.
Karena Abraham sekarang dengan satu cara yang istimewa mempunyai hubungan dengan surga, ia harus hidup di antara orang-orang asing. Ya, saudara lihat, Abraham menjadi orang yang asing di antara sekelilingnya. Jadi bukan orang yang bisa bergaul, bukan orang yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, malah dia tidak boleh menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu Tuhan tidak kehendaki. Tabiatnya harus berbeda daripada orang-orang di dunia ini. Saudara lihat, waktu saya kecil dulu, kalau saya misalnya tidak mau bergaul, itu ibu saya akan nanya, kenapa kok kamu nggak bisa bergaul sih? Ada apa? Ibu saya tuh sedih kalau ngelihat saya nggak bisa bergaul. Padahal kalau kita ingat pelajaran ini dari dahulu, harusnya saya nggak perlu bergaul. Sayangnya baru tahu sekarang kita baca ini. Ya, harusnya kita dari sejak kecil itu sudah dilatih untuk menjauhkan diri dari pergaulan. Ya, kita malah orang tua kita rata-rata pada sedih kalau anaknya itu tidak bisa bergaul. Ya kamu ngalah lah, jangan kamu keras kepala, kamu ngalah lah, ikutilah teman-temanmu. Itu yang disampaikan oleh orang tua kita. Padahal kita lihat di sini contoh dari Ibrahim, dia disuruh harus terpisah, dia harus asing, dia harus berbeda dari orang-orang lain. Ia sendiri tidak dapat menjelaskan. Coba lihat saudara, ia sendiri tidak dapat menjelaskan segala tindakannya yang telah diambilnya agar dapat dimengerti oleh saudara. Ia sendiri tidak menjelaskan, ya. Kenapa? Karena tabiatnya Abraham sudah terbentuk. Jadi dia nggak bisa memahami karakter daripada orang-orang pelanggar hukum. Ya, dia nggak bisa memahami orang-orang pelanggar hukum. Pelanggar hukum juga nggak bisa memahami pikirannya Abraham. Karena dunianya berbeda. Ya, imannya berbeda, belajarnya berbeda. Iman percaya berbuatnya berbeda. Oke, kita terus. Perkara-perkara rohani ini harus dipahami secara rohani. Jadi ini semua ini dipandang sama Alkitab itu secara rohani. Jadi Tuhan tuh nggak pernah memikirkan secara jasmani. Nah, sedangkan kita menilai pergaulan itu sebagai secara jasmani. Ya, artinya kita ini suka membedakan antara oh ini rohani, ini jasmani, ini rohani, jasmani. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan itu semuanya dilihat dari kacamata rohani. Nggak pernah Tuhan melihat secara jasmani. Motif yang menggerakkan tindakannya tidak dapat dipahami oleh kaum keluarganya yang menyembah berhala-berhala itu. Jadi motifnya Abraham itu menjauhkan diri nggak bisa dipahami oleh orang-orang dari kaum keluarganya. Saudara tahu kaum keluarganya siapa? Sama halnya kayak saudara-saudara, bendera saudara adalah Penturi, Terinate, dan suku bangsa yang lainnya, Timisela, segala macam. Kalau ikuti cerita dari pengalaman Ibrahim, Tuhan menyuruh keluar engkau dari negerimu dan daripada kaum keluargamu. Jadi artinya, kalau kita mau patuh 100% sesuai dengan petunjuknya nyawa, kita pun juga harus memisahkan diri dari keluarga Penturi, keluarga Terinate, keluarga Timisela, dan keluarga yang lain. Tuana kota lah, dan segala macam. Ya, kalau kita mau strict sesuai dengan petunjuknya nyawa ini. Ya. Harusnya kita tidak tawar-tawar, memang kita harus lakukan seperti yang disampaikan oleh Nyonya Wet ini. Kalau kita mau jadi Ibrahim akhirnya, karena kalau tidak menjadi seorang Ibrahim, kita akan menjadi keturunannya. Oke, lanjut anak. Ibrahim dihormati oleh bangsa-bangsa. Nah, sekarang kita lihat, apakah Ibrahim tidak bergaul? Ya. Nah, kalau dia bergaul, apakah pergaulannya itu akan membentuk karakternya dia seperti yang tadi kita lihat di gambar sebelah kanan? Apakah tabiatnya terpengaruh dengan pergaulan dengan dunia? Abraham apakah tidak bergaul? Mari kita baca. Ini semua adalah contoh-contoh bagi kita untuk mematuhi kebenaran. Ya. Abraham dihormati oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai seorang penghulu yang gagah perkasa dan seorang pemimpin yang sanggup dan arif bijaksana. Ia tidak menutup pengaruh hidupnya dari tetangga-tetangganya. Ya. Lihat, dia tidak terpengaruh. Tapi dia bagaimana? Bangsa Israel membuka hubungan, Abraham juga membuka hubungan. Tapi bagaimana? Kita lihat. Kehidupan dan tabiatnya yang amat berbeda dengan penyembah berhala itu telah memberi satu pengaruh yang memberikan kesaksian akan imannya yang benar. Kesetiaannya kepada Allah tidak dapat digoyahkan.
Sementara keramah-ramah tamahan dan kedermawanan membangkitkan kepercayaan serta persahabatan dan keagungan itu membuat dia disegani dan dihormati. Ya, jadi kita lihat perbedaannya bangsa Israel dengan Abraham. Kalau bangsa Israel, dia di dalam pergaulannya, dia terpengaruh, dia terbawa, ya, dia terbawa di dalam peribadatan atau kebiasaan-kebiasaan kafirnya orang-orang bangsa sekitar. Itu yang terjadi di dalam bangsa keturunannya Abraham ini. Tapi Abraham, lihat kehidupannya yang tabiatnya dan ketabiatnya yang amat berbeda dengan penyembah berhala telah memberikan satu pengaruh yang memberi kesaksian akan imannya. Kesetiaan kepada Allah tidak dapat digoyahkan. Nah, jadi perbedaannya di situ, saudara. Boleh ke gambarnya lagi, gambar atas. Kita ke gambar atas. Nah, kita lihat. Nah, pada saat Abraham membuka pergaulan, kita lihat adakah Abraham terpengaruh dengan pergaulan dengan dunia itu? Tidak sama sekali, tabiatnya tetap, ya, tidak tergoyahkan tadi kata-katanya. Sedangkan bangsa Israel bagaimana? Bangsa Israel itu hanyut di dalam budaya-budayanya pergaulan dengan dunia. Sedangkan Abraham dia kokeh. Jadi artinya Abraham ini memberi pengaruh. Boleh anak ke bawah lagi? Jadi Abraham inilah yang harus kita ikuti di dalam pergaulan. Ya. Jadi dia memberi pengaruh, bukan menerima pengaruh. Ya, sama halnya sebagaimana kita kalau baca ceritanya Yesus, Yesus juga tidak menutup diri dalam pergaulan. Ya, Yesus juga membuka diri dalam datang ke pesta pergaulan, pesta perkawinan dan segala macam. Tapi Yesus tidak menerima pengaruh, tapi Yesus memberi pengaruh sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Nah, kalau kita juga di dalam lingkungan kita, kita harusnya memberi pengaruh, bukan kita hanyut di dalam pengaruh atau menerima pengaruh. Yang faktanya sekarang, ya, baik orang Israel maupun kita sekarang, kita cenderung adalah contoh saingan dari Israel. Kita bukan contoh saingan dari Abraham. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut aja, Ana. Kita panjang soalnya, ini panjang banget ini pelajaran ini. Saya ambil dari contoh-contoh. Abraham berusaha segala cara. Nah, kita lihat nih. Abraham berusaha segala cara menurut kemampuannya untuk menjaga orang-orang yang berada di dalam tendanya agar jangan bercampur baur dengan orang kafir dan menyaksikan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Oleh karena ia mengetahui bahwa menjadi biasa dengan hal-hal yang jahat akan dapat merusak prinsip-prinsip. Nah, jadi lihat pada saat Abraham ini sebelum ada keturunannya, ya, bagaimana Abraham melindungi rumah tangganya, melindungi rumahnya ini waktu dia belum punya anak ini. Kalau saudara baca PB 140 paragraf keempat, ini dia belum punya anak. Jadi waktu dia belum punya anak, dia menjaga orang-orang yang bekerja bagi dia, ada 1.000 karyawan yang dia punya, itu dijaga ketat sama Abraham supaya dia tidak bercampur baur dengan bangsa sekitar. Kenapa? Karena dia sadar bahayanya bergaul dengan bangsa sekitar itu akan menjadi biasa. Perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum itu menjadi tabiat, menjadi biasa. Yaitu saya soroti itu kata-kata menjadi biasa. Jadi Abraham sudah melihat bahayanya. Tapi bangsa Israel keturunannya Abraham, dia tidak mengindahkan atau tidak mengabaikan apa yang telah dilakukan oleh Abraham ini. Dia tidak belajar daripada nenek moyangnya. Ya, dan kita pun juga sama, tidak belajar dari pengalaman nenek moyang kita, yaitu Abraham ini. Ya. Jadi ingat, pergaulan itu berbahaya. Ya, sekarang kita lihat kepada keturunan Ibrahim. Bagaimana kalau Ibrahim tadi sedemikian mampu menjaga dirinya, ya, di dalam pergaulan dia memberi pengaruh. Sekarang bagaimana dengan keturunan Abraham? Mari kita baca. Ya, kita terus. Kita baca yang dihitamkan saja, ya. Kegagalan daripada keturunan Ibrahim untuk memelihara janji ini yang tadi kita sudah baca, ya. Ini saya ulangi. Sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungan mereka untuk mengadakan
persekutuan dengan orang kafir dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka adalah penyebab dari penyembaran dan pengembaraan dan perhambaan mereka di Mesir. Jadi perbedaan antara membuka diri dengan pergaulan antara Abraham dengan bangsa Israel adalah bangsa Israel ini mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi orang Israel ini hanyut, ya, harusnya dia tetap bertahan seperti Abraham. Seandainya dia patuh seperti Abraham, itu tidak akan pernah terjadi penggembaraan dan perhambaan mereka di Mesir. Oke, lanjut. Ya, jadi ini membuka pintu daripada pelanggaran-pelanggaran yang lebih lanjut dari bangsa Israel dan keturunan-keturunannya sampai dengan generasi kita sebagai contoh saingannya. Ya, ini tadi yang bangsa campuran yang tadi kita udah baca ya. Oke, lanjut. Ana. Nah, ini juga tadi kita udah baca. Dengan cara yang sama juga orang-orang Israel modern disesatkan. Nah, coba lihat sedihnya ya. Jadi setan itu terus bekerja dengan cara yang sama. Ya, membuka diri, membuat kita tuh ngalah dengan orang-orang sekitar. Bukan kita yang memberi pengaruh, malah kita yang menerima pengaruh. Dan setan hadir di dalam cara-cara yang seperti itu. Dan berhasillah turun-temurun generasi ke generasi semuanya hanyut di dalam pelanggaran hukum. Oke? Terus. Dalam hati yang tidak diperbarui terdapat kasih terhadap dosa. Nah, jadi akibat dari kita membuka diri dalam pergaulan, ya, akibatnya kita mempunyai suatu kasih, punya kesayang terhadap dosa, ya, dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Jadi dosa itu kita sayangi, dan kalau kita diserang terhadap dosa kita membelanya dan memaafkan. Adakah orang yang mau bantah saya? Adakah saudara pernah udah suci dari dosa saudara? Kalau saya jujur, saya sendiri, kalau saya disalahkan, disudutkan oleh pelanggaran saya, pasti saya akan membela diri. Dan itu adalah seperti yang disampaikan oleh Nyonya White ini. Ternyata Nyonya White ini sudah meramalkan jauh-jauh hari tentang diri saya ini di dalam cerita ini. Ternyata saya adalah bagian di dalam cerita ini. Dan ini yang harus disadarkan oleh kita sebagai penerima pekabaran makanan pada waktu. Kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya, mereka membuka dirinya kepada pencobaan. Kenapa membuka pencobaan? Karena kita mau membiarkan diri dipengaruhi, bukan seperti Abraham. Abraham bisa datang kepada pencobaan atau tidak? Tidak, karena Abraham memberi pengaruh. Sedangkan kita mau menerima pengaruh. Maka kita berbahaya di dalam pencobaan. Setan menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka. Nah, yang tadi kita baca di renungan, setan senang kalau dianggap mereka itu tidak ada. Ya. Setan menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka. Jadi setan tidak tampil dengan dirinya yang setan, tapi dia tampil dengan teman kita. Dia dengan segala kenyamanan pergaulan. Ya, kita nggak sadar. Dan dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Mereka tidak bisa melihat bahwa pergaulan seperti itu bisa mendatangkan. Oke, ya, kita terus dulu. Stella, terima kasih Stella pertanyaannya. Setan menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Mereka tidak bisa melihat bahwa pergaulan seperti itu bisa mendatangkan bahaya. Ya, itu kita lihat baca yang paling terakhir, menjadi semakin dibutakan kalau kita terus-menerus. Ya, mereka tidak bisa melihat bahwa pergaulan seperti itu bisa mendatangkan bahaya. Nah, kita tidak bisa melihat. Kenapa? Kita memandang dosa itu tidak menjijikkan. Yang tadi kita sudah baca di atas, dosa itu tampak tidak menjijikkan bagi kita. Jadi kita tidak mempunyai rasa takut lagi berhubungan dengan mereka. Sedangkan Abraham itu takut. Sampai Abraham aja menjaga 1.000 karyawannya supaya tidak menjadi biasa. Tadi kan kita baca. Abraham itu sedemikian khawatirnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dijaga? Karena mereka sudah mempunyai sifat tidak memandang jijik terhadap dosa, rasa ketakutan mereka lebih rendah daripada Abraham. Tapi Abraham sangat sadar. Ya, kita harus ingat seperti itu.
itu. Nah, tadi Stella barusan nanya, bagaimana dengan lingkungan kita? Kan ada orang-orang yang baik juga. Nah, ini adalah rumus standar, Stella. Ya, idealnya adalah kita menjaga diri supaya tidak bergaul. Di lingkungan kita kiri kanan, kita melihat ada orang-orang yang kita lihat tampaknya baik. Ingat, Tuhan memberikan hukuman kepada memberikan berkat dan hukuman kepada berkat kepada beribu-ribu keturunan. Jadi orang-orang itu bisa berbuat baik itu karena akibat dari turunan yang beribu-ribu. Gilir yang diberikan sampai beribu-ribu. Tapi kutuk juga diberikan kepada gilir yang ketiga dan keempat. Jadi artinya orang-orang yang kita lihat masih ada baiknya itu adalah akibat daripada berkat yang Tuhan turunkan sampai beribu-ribu gilir. Ya. Nah, bagaimana kita apakah tidak boleh bergaul dengan mereka? Ya. Seperti yang tadi Abraham dan Yesus itu dia tidak mengasingkan diri dari pergaulan, tapi kita harus membuat diri kita tidak tergoyahkan. Ya. Jangan sampai kita terpengaruh. Nah, yang diceritakan dari cerita keturunan Abraham dan Abrahamnya sendiri ini adalah keturunan Abraham ini dia terpengaruh. Dan kita cenderung adalah contoh saingan daripada Israel ini. Yang mana kita mudah terpengaruh, bukan kita yang memberi pengaruh. Kenapa Abraham bisa memberi pengaruh? Kenapa Israel tidak bisa memberi pengaruh? Yang pertama kita harus tahu bahwa Abraham pada saat itu dia adalah pemimpin. Dia orang besar. Di dalam dunia nyata, orang yang bisa mempengaruhi orang lain adalah orang yang mempunyai kedudukan atau orang yang mempunyai kemampuan. Ya, punya kedudukan dan mempunyai kemampuan, punya talenta. Sedangkan orang-orang yang tidak punya talenta, ya seperti kita, keuangan nggak ada, kedudukan nggak ada, apa mungkin kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain? Tidak mungkin. Maka itu nasihat yang Nyonya White sampaikan kepada kita, kita harus memisahkan diri. Nasihat Tuhan tidak memberikan nasihat supaya kita seperti Abraham, tidak. Saudara cari aja di buku Roh Nubuat, nasihat seperti kita seperti Abraham itu hanya sedikit. Mayoritas saudara akan temukan seperti yang kita sedang baca ini. Nasihatnya adalah menjauhkan diri dari pergaulan. Kenapa? Karena kita rata-rata adalah orang-orang yang tidak berdaya. Calon-calon 144.000 mayoritas adalah orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang dipandang remeh, orang-orang yang kecil, tidak diperhitungkan, orang-orang yang bodoh yang digunakan untuk menyadarkan orang-orang pintar, untuk merendahkan orang pintar. Jadi orang-orang ini tidak punya power. Orang-orang ini tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, nggak punya kedudukan. Jadi karena dia nggak bisa mempengaruhi orang lain, maka sebaiknya dia menjauhkan diri dari pergaulan. Kira-kira seperti itu, Stella. Ya. Nanti implementasinya masing-masing kita berjuang. Seperti apa? Yang jelas dari cerita ini kita bisa lihat pengaruh pergaulan itu betapa buruknya. Oke, lanjut. Nah ini ya, tuh lihat anak-anak jangan ke atas dulu anak. Kita lihat dosa tampak kurang menjijikkan itu adalah lanjutan dari KA 533.1 ya. Nah, jadi itu dosa tampak tidak menjijikan itu adalah lanjutan dari penjelasannya Nyonya White sendiri. Jadi bukan dari saya, tapi Nyonya White yang menegaskan ya bahwa berbahayanya dosa itu, berbahayanya pergaulan itu kita tidak melihat. Kenapa kita tidak melihat? Kita tidak mempunyai kekhawatiran seperti kekhawatirannya Abraham karena kita sudah berada di dalam pergaulan itu. Pergaulan itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Sehingga perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh lingkungan kita tidak melihat itu sesuatu yang menjijikkan. Kita memaklumi pelanggaran-pelanggaran itu. Ya, akan ini kita baca nih. Ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan akan segera kehilangan rasa takut kepada Tuannya. Nah ini jeleknya. Jeleknya kalau kita membuka hubungan dengan lingkungan, memandang dosa itu tidak menjijikan, rasa takut kita itu jadi kurang terhadap semua amaran-amarannya Ellen G. White. Kita berbeda dengan Abraham tadi. Abraham itu sampai sedemikian rupa dia menjaga lingkungannya supaya jangan mereka terbawa ke dalam kebiasaan, ya menjadi biasa yang tadi itu.
Karena apa? Karena Abraham tahu ini bahaya sekali. Tapi karena kita sudah menjadi bagian di dalam diri kita, kita coba Ana boleh ke dalam gambar yang tadi Ana, kita lihat ke gambar. Karena kita sudah menjadi bagian di dalam diri kita yang sebelah kanan, boleh Ana soroti, ya. Karena kita sudah menjadi bagian di dalam diri kita pergaulan dengan dunia ini, maka kita tidak melihat ada sesuatu yang bahaya dari pergaulan ini. Berbeda dengan si Abraham atau Ibrahim yang sebelah kiri Ana. Ibrahim itu tidak sama sekali dia menambahkan di dalam tabiatnya pengaruh pergaulan dengan dunia. Sehingga dia lihat bahaya-bahayanya itu sangat besar. Jadi ketakutannya Abraham itu besar sekali dibandingkan dengan kita. Kita nggak punya rasa takut. Oke, lanjut Ana. Emang ini susah saudara sekalian. Oke, ya. Nah, terus tetapi jikalau kita menempatkan diri di bawah penggodaan, lambat atau cepat kita akan jatuh tuh. Jadi ini sudah rumus kalau kita membiarkan diri terus di dalam pengaruh pergaulan, di mana pengaruh pergaulan itu kita yang menerima bukan memberikan pengaruh seperti Abraham, cenderung kita akan cepat atau lambat kita akan jatuh. Jadi supaya kita tidak jatuh, kita harus menyingkir, menjauhkan diri dari pergaulan. Ini udah rumus, Nyonya udah bilang rumus. Kalau kamu tetap berada di dalam pergaulan, cepat atau lambat kamu akan jatuh. Jangan kita bilang, enggak juga Nyonya. Nah, kalau kita sudah nawar-nawar seperti itu, bacaan kita tadi di renungan pendahuluan itu kena kepada kita, yaitu meremehkan. Ya. Maukah kita mau meremehkan? Silakan saudara-saudara, kalau mau meremehkan silakan. Tapi harapannya tidak. Nyonya White berharap kita tidak mau meremehkan. Oke, lanjut. Ini adalah pelajaran dari Abraham dan keturunannya. Sekarang kita belajar dari Bileam. Kita lihat. Nah, Bileam mengaku bahwa ia telah datang dengan maksud untuk mengutuki Israel, tetapi kata-kata yang diucapkannya sama sekali bertolak belakang dengan keinginan hatinya. Ia dipaksa untuk mengucapkan berkat-berkat sementara jiwanya dipenuhi oleh kutuk. Saudara-saudara sekalian, paham ya cerita Bileam? Ini saya cuma mengulang-ulang. Selama ini kita sudah belajar cerita-cerita Alkitab, tapi secara umum kita hanya garis besar. Tapi pada kesempatan ini kita coba belajar secara mendalam pesan-pesan apa yang ada di dalam cerita-cerita umat Allah di masa lalu itu. Ya, kita lihat dari cerita Bileam. Mungkin saya tidak mau baca panjang lebar karena panjang sekali pelajaran yang saya ambil di sini. Ya, dari Bileam ini kita tahu Bileam dibayar oleh Raja Balak ya untuk mengutuk bangsa Israel. Ya, tapi bisakah bangsa apa sih Bileam ini mengutuk? Dia tidak mampu mengutuk. Ya, pada saat dia mau mengutuk yang keluar dari mulutnya malah berkat. Ya, artinya betapa istimewanya bangsa Israel ini menjaga dirinya untuk terpisah dari bangsa sekitar pada saat itu. Kita baca ke bawah, nah. Mereka tidak akan berdiri bersetaraf dengan bangsa lain. Jadi Abraham, Bileam ini pada saat dia melihat dari atas dia kagum. Waduh, bangsa ini istimewa sekali. Pasukannya, barisannya tuh rapi, tertata dengan rapi. Jadi Bileam akhirnya mengakui bahwa ini bangsa ini memang istimewa, bangsa ini memang beda sama bangsa yang lain. Pantaslah kalau Tuhan memilih bangsa ini. Ya, itu kalau saudara baca di atas. Kita baca yang dihitamkan saja. Mereka tidak akan berdiri setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini diakui oleh Bileam. Tetapi akan ditinggikan melebihi mereka semua. Jadi Bileam mengakui bahwa bangsa ini istimewa. Ia itulah satu bangsa yang duduk berasing, ya, dan tiada mau dibilang dengan segala bangsa kafir. Jadi artinya bangsa Israel ini benar-benar bangsa yang istimewa. Jadi Bileam melihat dari atas waktu dia mau mengutuk, itu dia mengakui bangsa ini istimewa sekali. Ya, oke, kita lanjut. Dan bangsa waktu Bileam mau mengutuk, itu bangsa Israel masih dalam kondisi yang benar. Dia mengasingkan diri dengan bangsa sekitar. Oke, akhirnya Bileam gagal. Bileam sudah bolak-balik, udah menerima duit dari Raja Balak, akhirnya dia kembalikan uangnya. Sampai dia pukul itu kuda keledai, ya sampai keledainya bersuara. Kita semua udah tahu ceritanya, ya. Itu tidak berhasil si Bileam bisa mengutuk bangsa Israel.
Tapi apakah bangsa Israel sedemikian patuh seperti Abraham? Mari kita lanjut ceritanya. Disinilah setelah berkali-kali Bileam itu gagal, Bileam tidak putus asa. Bileam datang membawa pengaruh, kita baca. Atas usul Bileam, satu pesta meriah untuk menghormati ilah-ilah mereka telah ditetapkan oleh Raja Moab. Dan dengan sembunyi-sembunyi telah diatur agar Bileam mengajak orang Israel menghadirinya. Ia dianggap oleh mereka sebagai nabi Allah. Oleh sebab itu sedikit saja kesulitan yang akan dihadapinya sehubungan dengan rencana itu. Jadi karena dianggap dia bekas nabi Allah, orang Israel tidak asing. Ya tadinya orang Israel ini dikutuk nggak bisa, akhirnya bisa dirayu dengan diundang ke dalam pesta-pesta apa pesta apa ini? Ya, pesta-pesta yang diciptakan oleh pesta meriah yang diciptakan oleh Raja Balak. Banyak sekali dari orang Israel ikut bersama dengan dia. Nah, mereka telah memberanikan diri melangkah ke daerah yang terlarang dan telah terjerat dalam perangkap setan. Nah, jadi berkali-kali Bileam itu coba mengutuk bangsa Israel, nggak berhasil. Ternyata bagaimana Bileam bisa merayu adalah dengan menawarkan pergaulan. Jadi bangsa Israel ini jatuhnya bukan karena kutuk, tapi jatuhnya karena pergaulan. Mari kita baca lebih lanjut. Digelapkan oleh musik dan tarian-tarian, terpesona oleh kecantikan perempuan-perempuan kafir itu. Mereka telah meninggalkan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Apabila mereka ikut serta dalam pesta-pesta kekafiran itu, minuman anggur telah merusak indera mereka dan menghancurkan pagar pengendalian diri. Nafsu menguasai diri mereka sepenuhnya, dan setelah menodai hati nurani mereka oleh perbuatan mesum, mereka pun terbujuk menyembah berhala-berhala. Mereka mempersembahkan korban di atas mezbah kafir dan turut ambil bagian dalam upacara-upacara yang paling keji. Coba lihat, akhirnya Bileam dapat cara untuk menjatuhkan bangsa Israel adalah melalui pergaulan. Jadi Israel ini jatuh bukan karena dikutuk, ya, tapi jatuhnya karena pergaulan. Jadi pergaulan ini adalah pintu masuk bagaimana seseorang itu bisa diselewengkan atau bisa dijatuhkan. Kita lanjut. Orang-orang Israel yang tidak dapat dikalahkan oleh senjata ataupun tentungan orang Midian telah menjadi mangsa perempuan-perempuan sundal. Demikianlah kuasa kaum wanita yang menggabungkan diri dengan pelayanan kepada setan telah diadakan untuk menjerat dan membinasakan jiwa. Banyaklah orang yang mati dibinasakan oleh amat banyak bilangan orang yang telah dibunuhnya. Amsal Soleman 7 ayat 26. Dengan cara yang sama, anak-anak Set telah ditipu sehingga menyimpang dari kesetiaan mereka. Dengan benih dan benih yang suci itu pun telah dinodai. Dengan cara yang seperti itu pula Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Dengan cara ini juga Samson telah menyerahkan kekuatannya, pembelaan Israel ke dalam tangan orang Filistin. Yusuf tidak tergoda, Yusuf mampu mengalahkan godaan tersebut. Ya, tapi Samson kita lihat dia kalah. Dalam hal ini Daud juga telah jatuh, ya. Betseba, ya. Sulaiman juga jatuh, ya. Nanti kita akan baca sendiri ceritanya di bawah. Yang paling bijaksana dari antara raja-raja itu Sulaiman, orang yang paling bijaksana aja ikut jatuh, dan jatuhnya bukan karena kutuk tapi karena wanita, ya, dengan pergaulan yang untuk 3 kali telah disebut sebagai orang yang dikasihi Allah, telah menjadi hamba nafsu dan mengorbankan kesetiaannya kepada kuasa yang menyesatkan itu. Oke, lanjut. Jadi hati-hati ini dengan pergaulan. Ya, kebetulan yang di sini dicontohkan tentang wanita-wanita. Dengan bergaul dengan penyembah berhala serta ikut dalam upacara-upacara pesta, mereka di mana bangsa Ibrani telah dituntun untuk melanggar hukum Allah dan mendatangkan hukumannya ke atas bangsa itu, demikian pula sekarang. Nah, sekarang ini artinya di zaman kita adalah oleh menuntun pengikut-pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan dan ikut serta dalam kepelesiran mereka, di mana setan paling berhasil dalam menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Keluarlah kamu dari antara orang kafir dan bercerailah kamu, kata firman Tuhan, dan janganlah menyentuh barang yang najis. Tuhan menuntut umatnya sekarang ini untuk berbeda dari dunia dalam kebiasaan, dalam adat dan prinsip, seperti halnya telah menuntut Israel pada zaman dahulu. Ya.
Jikalau mereka setia mengikuti ajaran firman-Nya, perbedaan ini akan terlihat jelas. Nah, ya, kalau kita setia, perbedaannya akan kelihatan jelas. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat nggak perbedaan kita dengan orang sekitar? Kalau masih sama, artinya kita harus akui kita belum mengikuti ajaran firman-Nya. Kita baru mengakuinya saja. Kita baru sampai di menerima, belajar, mengerti, percaya. Tapi kita belum laksanakan. Kalau kita sudah laksanakan, kita akan kelihatan perbedaannya. Ya. Itu tidak bisa menjadi sebaliknya. Tuh, lihat, saudara. Ana boleh disorot itu, Ana. Perbedaan ini akan terlihat. Itu tidak bisa menjadi sebaliknya. Jadi, jangan menjadi sebaliknya. Bahwa orang-orang lingkungan kita malah lebih baik daripada kita. Ya. Orang-orang sekitar kita malah lebih kelihatan patuh dibandingkan kita. Itu harus dipikirkan kalau kita seperti itu. Amaran-amaran yang telah diberikan kepada bangsa Ibrani terhadap pergaulan dengan orang kafir tidaklah lebih ketat dan lebih tegas daripada amaran-amaran yang melarang orang Kristen untuk meniru-niru roh dan adat kebiasaan orang-orang yang tidak bertuhan. Jadi kita punya tuntutan lebih berat daripada orang-orang Israel dahulu. Kristus berkata kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah di dalam dia. Persahabatan dengan dunia ini ialah perseteruan dengan Allah. Itu boleh disoroti juga, anak. Persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia ini, ya itulah menjadi seterunya Allah. Lihat, kita harus bermusuhan dengan dunia. Susah ya. Nah, ini sudah menjadi bagian dari kita. Kita adalah gambar yang tadi yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Kita udah terlanjur terbentuk. Ya, pengikut-pengikut Kristus harus memisahkan diri dari orang berdosa, memilih untuk bersahabat dengan mereka hanya bila ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Nah, jadi kita berhubungan dengan dia itu hanya kalau kita mau memberikan pengaruh, bukan untuk untuk menerima pengaruh. Kita harus berusaha sedapat-dapatnya menjauhkan diri dari persahabatan dengan mereka yang akan memberi pengaruh, yang akan memalingkan kita dari Tuhan. Sementara kita berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, kita harus menjauhkan diri dari pencobaan sedapat-dapatnya. Nah, tuh lihat. Kembali lagi tadi, Stella. Kita lihat kita tidak dinasihatkan oleh Nyonya White harus seperti Abraham. Kita dinasihatkan untuk menjauhkan diri dari pergaulan. Kenapa? Karena Nyonya White sadar bahwa kita ini adalah contoh saingan dari Israel. Kita bukan contoh saingan dari Abraham. Kalau kita contoh saingan dari Abraham, mungkin nasihat-nasihat yang seperti Abraham lah yang akan diberikan. Tapi karena kita contoh saingan dari Israel, yaitu yang kalah di dalam pergaulan, yang hanyut di dalam kebiasaan-kebiasaan orang dunia, maka nasihat kepada kita adalah nasihat untuk menghindari pergaulan. Ya, karena itu hanya satu-satunya cara untuk kita bisa tidak jatuh. Tadi kan katanya kalau kita membuka hubungan, itu kita membawa diri dalam pencobaan. Cepat atau lambat kita akan jatuh. Ana lanjutkan. Ini adalah contoh dari bangsa Israel. Sekarang kita lihat contoh dari Lot. Ya. Nah, kita tahu Lot ini siapa? Lot ini adalah saudaranya Abraham. Kita baca. Lot tinggal sebentar di Zoar. Kita tahu cerita ini di Zoar ini adalah cerita setelah Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora. Waktu dia keluar dari Sodom dan Gomora, dia itu bisa menyelamatkan 2 orang anaknya. Tapi istrinya tidak. Istrinya tidak bisa dia selamatkan. Ya, 2 orang anaknya ini, satu anak kandungnya, yang satunya adalah mantunya. Kalau saudara nanti baca ceritanya, yang satunya adalah mantunya. Ya, kita terus. Kejahatan merajalela di sana sama seperti di Sodom, di Zoar itu sama. Dan ia takut tinggal kalau kota itu harus dibinasakan. Tidak lama sesudah itu Zoar dimusnahkan, sebagaimana yang direncanakan Allah. Jadi Zoar ini juga dihancurkan. Lot melarikan diri ke gunung-gunung dan tinggal di sebuah goa. Jadi Lot untuk menyelamatkan diri dari pengaruh Zoar ini yang nantinya juga akan dibinasakan, Lot rela, yang tadinya dia duduk sebagai gubernur, dia rela meninggalkan istananya, dia tinggal di sebuah goa. Ya, dia tidak tinggal di sebuah rumah, tapi dia di sebuah goa. Bayangkan itu, dia turun derajatnya sedemikian rupa, ya. Karena apa? Karena untuk mau menyelamatkan dirinya. Dia tahu
Bahayanya kalau tetap berada di Zoar, nanti dia akan terkena dampak dari kehancuran kota Sodom dan Gomora. Dilucuti dari semuanya untuk mana berani menghadapi keluarga kepada pengaruh kota yang jahat itu. Tetapi kutuk Sodom mengikuti sampai ke sini. Nah, sekarang kita lihat, kalau Lot itu tadi sadar, belajar dari pengalaman kehancuran kota Sodom dan Gomora, ya dia tidak mau lagi hanyut di dalam pelanggaran-pelanggaran hukum kota Sodom dan Gomora, ya dia belajar, dia tinggal di goa, artinya dia mempunyai kesempatan yang kedua. Tapi bagaimana dengan kedua anaknya? Sama-sama mengalami perjalanan hidup, pengalaman saksi mata dan saksi hidup daripada kehancuran kota Sodom dan Gomora yang harusnya menjadi pelajaran bagi mereka. Ternyata kedua anaknya ini tidak seperti Lot. Ya, kita lihat. Perilaku berdosa anak-anak gadisnya adalah akibat dari pergaulan dengan kejahatan di tempat yang menjijikan itu. Jadi perilaku berdosa anak-anak gadisnya adalah akibat dari pergaulan dengan kejahatan di tempat yang menjijikan itu. Artinya, ya sebenarnya si Lot dengan Lot dan anak-anaknya ini itu adalah hasil dari produk gambar yang kedua tadi, sudah mencampurkan dengan pergaulan, ya. Tapi berat dan ringannya, ya, signifikan dan tidak signifikannya pengaruh daripada pergaulan itu lebih besar di dalam anaknya. Kita lihat di sini, kejahatan moral tempat itu menjadi dianyam dengan tabiat mereka sehingga mereka tidak bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Coba lihat. Padahal dia juga merasakan kehancuran kota Sodom dan Gomora. Harusnya benar-benar belajar, terus dia tinggal di dalam goa. Betul ya, tapi mereka tidak mau tinggal di goa. Dia ikut binasa. Mungkin tidak terlihat di sini, ada di dalam apa para nabi dan bapak saudara bisa baca, itu anak-anaknya Lot itu tetap tinggal di kota Soar. Ya, ya dia tetap tinggal di Soar. Ya, perilaku berdosa anak-anak gadisnya adalah akibat dari pergaulan dengan kegiatan yang di tempat yang menjijikan itu. Jadi anaknya tuh memisahkan diri dari kota Soar. Dia sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora, dia tetap berada di kota Soar. Sekarang saya mau ngajak saudara ke gambarnya lagi. Ana, boleh ke gambarnya dulu, Ana. Kita lihat ke gambar dulu. Oke, berhenti. Oh, Ana. Coba dikecilin lagi, Ana. Saudara-saudara coba lihat, kita tidak lihat yang di sebelah kiri. Tadi Abraham, kita lihat di dalam rumah tangganya Lot. Rumah tangganya Lot adalah hasil dari yang sebelah kanan. Ya. Kita lihat tadi sama-sama kita sudah belajar bahwa tabiat itu dibentuk dari waktu kecil. Ya. Tabiat itu dibentuk waktu kecil, baik itu pengaruh baik dari orang tua atau pengaruh dari orang tua itu mempengaruhi seseorang. Ya, bangsa campuran tadi akhirnya dia mempengaruhi bangsa Israel karena dia punya pengaruh dari hasil pendidikan orang tuanya di masa kecil, itu tetap terbawa pada saat mereka keluar dari Mesir. Ya, pengaruh baik juga membentuk si Abraham, seorang Musa. Kita belum masuk Musa ya, belum masuk Musa. Pengaruh baik dari didikan orang tuanya terbentuk di dalam diri Musa sehingga pada saat Musa di atas usia 12 tahun dia mampu menahan pengaruh daripada kerajaan Firaun. Ya. Jadi pengaruh dari rumah tangga itu cukup mampu untuk menahan seseorang menjadi orang tetap umat ataupun tidak menjadi umat. Ya. Tapi pengaruh dari pergaulan itu, tambahan berikutnya, itu punya potensi menghancurkan hasil didikan orang tua itu juga sangat besar. Karena Israel juga hasil mendapatkan pendidikan dari rumah tangga orang tua, tapi ternyata Israel tidak mampu mengalahkan hasil dari pengaruh pergaulan. Ya, tapi di dalam diri Lot dan diri anaknya kita bisa lihat Lot itu punya pengaruh dari didikan orang tuanya, hasil didikan bergaul dengan Abraham di rumah pamannya, itu mampu membuat Lot sadar, belajar dari pengalaman kehancuran kota Sodom dan Gomora. Tapi bagaimana anak-anaknya? Anak-anaknya sama sekali tidak terdidik seperti didikannya yang dibangun oleh Abraham. Anak-anaknya Lot ini hasil dari didikan murni
ya, atau mungkin sangat sedikit pengaruh dari Abraham kepada diri anak-anaknya. Jadi anaknya boleh dikatakan pengaruh pergaulan dari dunia ini sangat mendominasi di dalam anak-anak. Nah, saya kenapa mau ngajak saudara untuk merenungkan ini? Karena mayoritas kita, ya, mayoritas kita mungkin beda dengan Om PD, kita beda dengan orang tua kita, Tante Siane. Ada nggak Tante Siane di sini? Tante Siane Rahman? Ada ya? Kita berbeda dengan didikan-didikan orang tua kita yang dahulu. Opa, Oyang, ya. John Terinate itu dididik sama Oyang. Yang waktu kecil katanya, dengar ceritanya, dari lahir itu sudah dilarang untuk bergaul. Jadi John Terinate itu seperti manusia Cooper, seperti Abraham tadi. Ya, walaupun dia tinggal di desa, John Terinate ini tinggal di desa, tapi didikan orang tuanya sangat kuat untuk dia memisahkan diri bergaul dengan sekitar. Itu tidak dipunyai oleh kita. Kita ini rata-rata hasil dari didikan seperti anak-anaknya Lot. Kita sudah ada di tengah kota. Kita sudah berada di dalam pengaruh kota Sodom dan Gomora. Sedangkan John Terinate, Tante Siane, mungkin Tante Matilda, ya, Omeki, para orang tua ini rata-rata masih punya hasil pendidikan orang tua yang zaman dulu, ya. Nah, kita hati-hati saudara. Kita ini potensi menjadi anak-anaknya Lot atau kita menjadi potensi menjadi seorang Lot. Kita berjuanglah supaya kita menjadi seorang Lot. Kita nggak mungkin menjadi seorang Abraham karena kita bukan contoh saingan daripada Abraham. Kita contoh saingan dari Lot. Kita contoh saingan daripada anak-anaknya Lot. Kita contoh saingan dari bangsa Israel. Bangsa Israel ada yang menang, ya. Demikian juga dari cerita contoh Lot dan contoh dari anaknya Lot, ada yang menang, yaitu Lot. Maka berjuanglah kita menjadi orang-orang bangsa Israel yang menang, dan kita menjadi seorang contoh saingan dari Lot. Jangan kita menjadi contoh saingan dari anak-anaknya Lot. Oke, Ana lanjut lagi. Jadi cerita contoh saingan dari anak-anaknya Lot ini bisa jadi bagian dari diri kita, karena kita sulit untuk mengeluarkan budaya, karena kita udah menjadi tabiat dari kita. Pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Sodom dan Gomora udah menjadi diri kita. Pengalaman kota Sodom dan Gomora itu tidak bisa menyadarkan anak-anaknya Lot. Bayangin, anak-anaknya Lot itu benar-benar tak berdaya. Ya, anak-anaknya Lot itu sudah benar-benar tidak berdaya. Oke? Nah, pembahasan itu mungkin 2 minggu lagi nanti akan saya bahas. Apa besarnya setan mempengaruhi kita, ya, dalam hal yang seperti itu. Oke, kita lanjut, Ana. Nah, kita lihat lagi cerita ini. Betapa besarnya perbedaan hidup Abraham dan Lot. Ya, dulu mereka bersahabat, berbakti dalam satu mezbah yang sama, tinggal berdampingan di dalam tenda-tenda mereka. Tapi sekarang betapa jauhnya perpisahan mereka. Lot telah memilih Sodom untuk memperoleh kepelesiran dan keuntungannya dengan meninggalkan mezbah Ibrahim dan korban hariannya kepada Allah yang hidup. Ia telah mengizinkan anak-anaknya bercampur baur dengan bangsa jahat dan menyembah berhala. Beda dengan Abraham. Abraham tadi menjaga sedemikian rupa bagaimana orang-orang yang bekerja bagi dia untuk jauh dari kehidupan yang biasa katanya tadi. Ya, tapi Abraham si Lot ini tidak, makanya anak-anaknya itu terbentuk karakternya dari pengaruh dunia. Ya, seandainya Lot ini meneruskan bagaimana pendidikan Abraham kepada anak-anaknya, mungkin anak-anaknya mampu juga melawan seperti Lot sendiri melawan pengaruh dari kota Sodom dan Gomora. Akhirnya sama-sama tinggal di Goa, tapi anaknya tidak. Ini ya, ingat saudara, ini kita ini adalah bagian dari cerita anaknya Lot. Ya, oke, kita lanjut. Akhirnya ia diselamatkan seperti satu puntung yang sudah direbut dari dalam api. Ini Lot. Sedangkan anaknya tidak selamat. Ya, tetapi kehilangan segala harta bendanya, berkabung atas istri dan anak-anaknya, tinggal di dalam sebuah goa seperti binatang-binatang buas, dipenuhi rasa malu pada masa tuanya. Masih untung. Ya, sedangkan Abraham duduk nyaman, tidak terpengaruh dengan kehancuran kota Sodom dan Gomora.
Ya, tidak sama sekali terpengaruh dengan kehancuran kota Soar juga. Ya. Tapi sayangnya kita bukan contoh saingan dari Abraham, kita contoh saingan dari Lot dan contoh saingan dari anak-anaknya Lot. Oke, lanjut anak. Nah, lihat ini. Ini saya petik lagi karena penting ini. Pada waktu Lot memasuki Sodom, ia bermaksud dengan sepenuhnya akan menjaga dirinya dari kejahatan dan memerintahkan rumah tangganya untuk menuruti akan dia. Faktanya benar nggak? Mampu nggak Lot itu menjaga rumah tangganya? Rencana manusia adalah rencana manusia, tapi di dalam prakteknya berbeda. Sama kata-kata Petrus. Mulutnya Petrus mengatakan, oh itu tidak akan mungkin terjadi kepada saya Tuhan. Saya tidak akan menyangkal engkau. Tapi pada saat kejadian, semuanya berbeda. Jadi Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Ya, Tuhan lebih tahu kemampuanmu daripada seorang Petrus mengenali dirinya sendiri. Ya, demikian juga Lot. Lot mengatakan, saya bisa jaga rumah tangga anak saya. Saya akan tetap bawa kepada. Saya memisahkan diri dari Abraham. Coba saudara pikir, apa Abraham tidak ada pikiran mau pindah ke kota Sodom dan Gomora? Abraham kan orang berduit, orang kaya. Kan bisa aja dia bangun rumah di dalam kota Sodom dan Gomora. Apalagi Lot ini adalah saudaranya, ya, gubernur. Kan dia bisa aja bangun. Tapi karena Abraham sangat sadar pengaruh bahaya yang tadi yang biasa tadi itu, dia menjaga orang-orang yang bekerja di dalam rumahnya untuk tidak bergaul, maka Abraham menjaga dirinya sedemikian rupa untuk jauh daripada pergaulan. Tapi si Lot memandang dirinya punya kemampuan. Lot ini adalah mempunyai karakter yang sama seperti Petrus. Ya, nah kita juga mempunyai karakter yang sama kayak Lot, merasa diri punya kemampuan. Ya, sehingga kita meremehkan kata-kata Nyonya White itu terlalu mengada-ngada, terlalu besar, terlalu mendramatisir itu Nyonya White. Ya, seperti yang tadi di renungan kita baca. Tuhan lebih mengenal kita, Tuhan lebih mengenal Lot, Tuhan lebih mengenal Petrus daripada diri orang-orang ini semua. Dan terbukti, kita lihat Petrus menyangkal Yesus. Lot benar-benar akhirnya dia kehilangan keluarganya dan anak-anaknya. Dan dia menjadi orang yang termiskin dari antara orang miskin. Ya, tetapi ia telah gagal. Pengaruh-pengaruh jahat di sekelilingnya telah memberikan satu akibat buruk terhadap imannya. Tuh, terhadap imannya dia tuh terpengaruh juga, bukan hanya anak-anaknya. Dan hubungan anak-anaknya dengan penduduk Sodom sedikit banyak mengikat perhatiannya menjadi satu dengan perhatian mereka. Tuh. Dan akibatnya di hadapan kita. Oke? Kita nggak usah baca catatannya ya. Saya coba lihat di bawah itu Sodom dan Gomora telah menyatu dengan diri mereka. Nah, sekarang pengalaman Esau dan Yakub, ya. Kita lihat di sini Esau bertumbuh dalam sifat pemanjaan diri dan memusatkan segenap perhatiannya di dalam perkara-perkara masa kini, ya. Tidak ada tahan dengan hal-hal yang mengekang hidupnya. Tidak tahan dengan hal-hal yang mengekang hidupnya, ya. Tuntutan Tuhan semuanya mengekang, membatasi umat orang-orang pengikut kebenaran. Dan Esau merasa terhalangi semua keinginan. Ia menyukai satu kebebasan yang buas. Dan sejak kecilnya ia telah memilih satu kehidupan sebagai seorang pemburu. Ya. Nah, kita coba lihat Yakub, seorang yang penuh dengan pemikiran, rajin dan bertanggung jawab, senantiasa memikirkan lebih banyak tentang masa depan lebih daripada yang sekarang ini. Masa puas untuk tinggal di rumah, sibuk memelihara kawanan domba serta bercocok tanam. Mana boleh lihat ke gambarnya. Kita coba lihat kepada gambar. Yang mana Esau, yang mana Yakub. Saudara-saudara coba lihat. Yang mana Esau, yang mana Yakub. Saudara-saudara bisa mengidentifikasi yang mana Yakub, yang mana Esau. Kita tahu tadi Yakub sudah memilih untuk tetap di rumah. Ya, jadi artinya Yakub kuper, kurang pergaulan. Dan itu pilihannya dari Yakub sendiri, bukan paksaan.
Itu akibat apa? Akibat dari didikan orang tuanya. Jadi Abraham, si Ishak ini memberikan pendidikan yang sama kepada kedua anaknya, baik Yakub maupun Esau. Ya, Yakub memutuskan hasil dari pendidikan orang tuanya, dia memutuskan tetap di rumah. Sedangkan si sedangkan si Esau, ya, dia sama-sama mendapat pendidikan dari rumah tangga, pendidikan dari Ishak dan Rebeka. Tapi dia menambahkan dengan pergaulan sekitar. Dia tidak puas untuk tetap di dalam rumahnya. Ya, dia memutuskan untuk suka kepada pergaulan, itu menunjukkan suka kepada perburuan itu sebagai bentuk akibat dari pergaulan. Kita ingat ya, orang tua, anak itu adalah cerminan dari orang tua. Kalau orang tua itu biasanya suka agama, anaknya suka agama. Kalau orang tua itu misalkan suka contohnya ya, cenderung orang itu mempunyai karakter yang sama dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya suka berburu, anaknya juga pasti suka berburu. Ya, kalau orang tuanya suka olahraga, anaknya suka olahraga. Rata-rata anak itu mengikuti bagaimana teladannya. Nah, kalau kita lihat daripada seorang Esau, dia suka berburu. Adakah teladan itu dia dapatkan dari orang tuanya? Adakah Ishak suka berburu? Tidak. Adakah ibunya suka berburu? Tidak. Ya. Nah, sedangkan Yakub itu suka memasak. Itu pengaruh dari mana? Dari ibunya. Ya. Dia suka agama. Itu pengaruh dari mana? Dari bapaknya. Sedangkan si Esau suka berburu, itu suka pelesiran, suka bebas. Itu pengaruh dari mana? Adakah dari bapak ibunya? Tidak, itu adalah pengaruh dari pergaulan. Ya, jadi kita bisa lihat bedanya antara Yakub dan Esau. Jadi bahayanya pergaulan itu kita juga lihat di dalam sebuah keluarga Ishak. Oke, lanjut Ana. Jadi gereja Advent sebagai contoh saingan dari Esau dan Yakub. Kenapa gereja Advent akhirnya menolak pekabaran? Ya, kenapa? Karena dia bermain mata dengan laki-laki lain. Di dalam nubuatan Hosea dia bermain mata dengan laki-laki. Sedangkan si Yisril ini dia menjaga dirinya untuk tetap setia. Dia adalah seperti lambangnya Yakub. Ya, dia tetap setia di rumah bapak ibunya. Dia mencerminkan budaya orang tuanya. Ya, oke lanjut. Kita nggak usah baca, cukup. Geser lagi anak ke bawah. Nah, itu ada kotak ya di kiri itu ya. Oh ya. Nah ini kita lihat tuh Esau. Ya, sifat-sifat pemanjaan diri, ia tidak mengendaki sesuatu yang lain daripada kebebasan untuk kemauan menurut kemauan hatinya. Baginya kekuasaan dan kepelesiran dan pesta pora adalah kebahagiaan. Ia bermegah-megah dalam kebebasan dan tidak ada batasnya. Itu adalah Esau dan Yakub. Ya, oke lanjut. Mudah-mudahan setengah jam cukup. Sekarang kita lihat pengalaman Yohanes Pembaptis. Ya, ini sudah kita pernah baca, kita coba baca kembali ya. Adalah suatu daerah yang sunyi sepi di mana ia telah menemukan tempat tinggalnya, yaitu di tengah-tengah bukit yang tandus, jurang-jurang yang menakutkan. Coba bisa bayangkan saudara, Yohanes Pembaptis ini tinggal di tempat yang tandus, jurang-jurang yang menakutkan dan gua-gua batu karang. Dan dia nggak mengalami kehancuran kota Sodom dan Gomora, dia nggak mengalami kota Zoar, ya, tapi dia menyadari sama seperti sama seperti Abraham menyadari bahayanya pergaulan. Tetapi itulah pilihannya untuk menghindari kesenangan-kesenangan dan kemewahan-kemewahan hidup bagi disiplin yang ketat dari padang belantara. Ya. Terus, tetapi adalah kemauannya sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras
di padang belantara. Kenapa kok dia memilih disiplin yang sedemikian keras? Kenapa dia tidak membangun dirinya supaya seperti Abraham? Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis ini sadar bahwa saya ini sama seperti karakternya bangsa Israel. Kalau saya berada di tengah-tengah bangsa kafir, maka saya mudah hanyut, ya, saya mudah terpengaruh dengan orang-orang di bangsa sekitar saya. Sehingga dia menjaga supaya dirinya dia bisa terbebas, ya, maka dia mendisiplinkan dirinya dengan sangat ketat. Dia menghindari tinggal di berdekatan dengan orang-orang sekitar. Dia memilih goa-goa. Dia tidak perlu menjadikan pengalaman Sodom dan Gomora itu menjadi pengalaman pribadinya dia. Dia tidak perlu menunggu kehancuran kota Soar terjadi di dalam pengalaman hidupnya. Dia sudah cukup belajar dari semua pengalaman itu. Dia memilih diri terpisah. Dan itu adalah pilihannya dia. Itu apa? Untuk demi mendisiplinkan keras di dalam dirinya dia, di dalam padang belantara. Ya, kita lihat ini adalah contoh dari pengalaman pribadi Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis juga dikatakan dia tidak memisahkan diri dari pergaulan, tapi dia dalam dalam berhubungan, ya, itu pun juga dia melakukan sama halnya dengan yang dilakukan oleh Abraham, yaitu dia memberi pengaruh, bukan dia yang dipengaruhi. Dia memberi pengaruh, bukan menerima pengaruh. Oke, kita terus. Oh, Ana. Nah, tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dengan dosa agar ia jangan kehilangan rasa akan kedahsyatan dosa itu. Jadi Abraham beda dengan Yohanes, ya. Karena kita adalah Elia akhir zaman, maka harusnya kita berpikir seperti Yohanes. Kita jangan berpikir diri kita adalah Abraham. Kita harus berpikir seperti Yohanes. Maka karena kita sadar seperti Yohanes, maka sadarilah bahwa kita ini tidak mempunyai kemampuan. Maka karena kita sadar kita tidak mempunyai kemampuan, sebaiknya kita hindarilah pergaulan, menjauhlah sejauh mungkin dengan pergaulan. Kalau kita mau membentuk diri kita supaya kita terjaga di dalam pengaruh-pengaruh dunia. Karena dahsyatnya pengaruh dosa itu, katanya Nyawa demikian. Jadi ingat, jangan kita merasa diri seperti Petrus, jangan kita merasa diri seperti Lot, yang kita merasa diri punya kemampuan, kita nggak bisa. Ya, kita harus seperti Yohanes Pembaptis. Oke, lanjut. Nah, ini Henoh juga demikian ya. Nah, kita udah sama-sama baca ya. Henoh menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dengan mengambil banyak waktu untuk sendiri, untuk berenung dan berdoa. Jadi kalau mereka contoh-contoh umat Allah ini aja menjauhkan dari pergaulan, ya, mereka yang orang-orang istimewa saja menjauhkan diri dari pergaulan. Mengapa kok kita yang tidak istimewa ini merasa diri punya kemampuan melebihi dari mereka? Kita sadar mereka ini punya kemampuan yang lebih, tapi mereka menjauhkan diri dari pergaulan. Sedangkan kita sudah sadar juga kemampuan kita jauh di bawah mereka, tapi kita kok percaya diri bahwa kita tetap berada di pergaulan. Alangkah anehnya, ya. Marilah kita pikirkan, apakah iya kita lebih kuat daripada mereka-mereka ini? Mari kita baca pengalaman Musa. Baik lagi, Musa ini adalah contoh yang sama seperti Abraham. Ya, kita lihat. Ini adalah ibunya Musa. Ya, ibunya Musa namanya Yokebed. Ia merasa yakin bahwa anaknya telah diselamatkan untuk melaksanakan satu tugas yang besar. Dan ia tahu bahwa dengan segera anak itu harus diserahkan kembali kepada ibunya yang ada di istana. Untuk kemudian dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang cenderung akan memalingkan dari Allah. Jadi si Yokebed ini sadar bahwa anaknya ini nanti cuma sebentar dididik sama dia. Nanti dia harus mengembalikan kepada anak putrinya Firaun itu. Ya, kita tahu cerita Musa ini kan, dia dihanyutkan di dalam sungai Nil, ya, terus diselamatkan oleh putri Firaun, ya. Nah, si Yakub ini punya kesempatan untuk dipercayakan mendidik Musa, ya, itu rencana Allah.
Dan ia punya waktu hanya sampai usia Musa selama usia 12 tahun. Boleh digeser anak. Jadi ia memelihara anak itu selama yang dapat diusahakan, tapi harus melepaskannya pada waktu ia sudah mencapai usia 12 tahun. Dari rumahnya yang sederhana itu ia dibawa ke dalam istana kerajaan pada putri Firaun dan menjadi anaknya. Oke, terus anak. Jadi si Musa ini dia dengan berbekal pengetahuan pendidikan orang tuanya yang melekat di dalam dirinya sampai usia 12 tahun itu bisa mampu menahan Musa untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan pergaulannya. Bayangkan Musa itu hidup puluhan tahun di dalam kerajaan dengan pengaruh yang sedemikian besar. Itu bisa ditahan oleh pengaruhnya dari hasil didikan ibunya. Ya, artinya Musa ini di dalam gambar bagan yang tadi kita buat, Musa berada di dalam gambar yang pertama, bukan di gambar yang kedua. Musa tidak terpengaruh dengan pergaulan lingkungan. Tapi apa iya benar-benar tidak terpengaruh? Kalau kita amati secara garis besar kelihatan tidak terpengaruh. Tapi kacamata Tuhan melihat lebih luas lagi. Mari kita baca. Musa telah belajar banyak perkara yang sekarang harus ia lupakan. Ya. Belajar banyak dari perkara yang ia lupakan, yaitu apa? Sebagai ahli sejarah, sebagai ahli sastra, ahli filsafat, panglima tentara, dan ahli hukum yang dia dapat dalam pendidikan di Mesir. Pengaruh yang mengelilinginya di Mesir, kasih kepada ibu angkatnya, kedudukannya sendiri yang tinggi sebagai cucu raja, kehidupan yang gelojoh di sekitarnya, penarikan tipu daya dan sifat mistik agama palsu, kemegahan, penyembahan berhala, keanggunan bangunan dan patung-patung, semuanya ini telah meninggalkan kesan yang dalam pada pikirannya yang sedang berkembang. Dan sedikit-dikitnya telah membentuk kebiasaan serta tabiatnya. Jadi walaupun Musa mampu seperti Abraham menjaga dirinya tidak terpengaruh, ya, tapi tetap saja dari kacamata Tuhan itu sedikit-dikitnya, ya sedikit banyaknya itu membentuk juga karakternya Musa. Sehingga perlu, ya, bukan hanya untuk menghilangkan sebagai keangkuhannya dia sebagai ahli sejarah, ya keahlian-keahliannya dia merasa merasa dirinya mampunya itu benar-benar dihilangkan sama Tuhan. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya hasil didikan Mesir yang mau Tuhan hilangkan, tapi juga pengaruh pembentukan kebiasaan-kebiasaan serta tabiat yang dibentuk dari pengaruh kehidupan di dalam kerajaan itu. Tuhan mau hilangkan di dalam pribadi Musa. Jadi artinya sama saja. Apa nasihatnya? Baik kepada orang keturunan Abraham, keturunan Israel, maupun seorang yang mempunyai kemampuan menahan diri seperti Musa, tetap saja Tuhan melarang untuk bergaul. Tuhan tetap mengingatkan untuk pergaulan itu berbahaya. Ya, jadi kalau saudara-saudara yang merasa diri punya karakter, oh saya seperti Musa, tetap saja nasihat Tuhan harus menjauhkan diri dari pergaulan. Dibutuhkan 40 tahun bagi Musa untuk dibuang itu semua pengaruh dari Mesir. Ya. Jadi hampir sama dengan usianya. Ya, ingat dia umur 12 tahun, terus dia keluar, dia kan umur 80 tahun tuh waktu mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Artinya dia waktu dia mengembala domba itu selama 40 tahun. Gembala domba 40 tahun. Artinya dia pengaruh di Mesir pun 40 tahun dia rasakan. Ya. Jadi artinya untuk membuang pengaruh dari Mesir itu dibutuhkan 40 tahun untuk artinya setengah dari hidupnya Musa itu adalah usaha Tuhan untuk membuang pengaruhnya Musa. Pengaruh akibat dari kehidupan di kerajaan Firaun. Ya, jadi artinya betapa sulitnya Tuhan membuang pengaruh-pengaruh pergaulan. Ya, jadi artinya jangan mandang remeh pergaulan itu, saudara-saudara. Oke? Sekarang Salomo. Kita lihat ini contoh-contoh semuanya adalah pelajaran tentang orang-orang besar. Ini bukan orang-orang kecil, saudara. Ini orang-orang besar. Semua mudah dipengaruhi oleh. Kalau Musa mungkin tidak kalah dengan pergaulan, tapi Salomo orang yang dibilang bapak orang bijaksana, ya
ternyata dia juga kalah. Kita lihat, dalam usaha untuk mempererat hubungan dengan kerajaan yang kuat di selatan Israel, Salomo melakukan suatu hal yang berbahaya di atas tanah yang langka. Ya. Setan mengetahui hasil-hasil yang menyerupai penurutan. Dan selama tahun-tahun pertama pemerintahan Salomo, tahun-tahun cemerlang oleh karena hikmat, kebijaksanaan, dan ketulusan sang raja, setan berusaha memasukkan pengaruh-pengaruh busuk yang dapat merusak kesetiaan Salomo terhadap asas dan menyebabkan ia terpisah dari Allah. Jadi setan tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi umat Allah. Ya, semampu-mampunya Salomo menahan diri, tetap saja setan tidak pernah berhenti. Ya, lalu apa? Salomo membangun hubungan dengan bangsa sekitar. Ya, bahwa musuh itu berhasil dalam usahanya kita ketahui dari catatan Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Dari sudut pandangan manusia, perkawinan ini merupakan berkat. Meskipun bertentangan dengan ajaran hukum Allah, nampaknya mendatangkan berkat dari Salomo. Terus bangsa Mesir, kerajaan Mesir ada kerajaan yang besar. Harusnya dari kacamata manusia, wah ini membawa berkat ini. Maka Salomo akan menjadi tambah kaya. Ya, itu kacamata manusia. Tapi bagaimana dari kacamata Tuhan? Kacamata Tuhan, perkawinan ini adalah sebuah kutuk bagi Salomo. Mari kita baca. Oleh karena permaisuri Salomo yang kafir ini bertobat dan bersatu dengan dia dalam berbakti kepada Allah yang benar. Ya, oke, kita nggak usah baca karena panjang. Ya, harapan bahwa istrinya orang-orang Mesir itu mungkin bisa bertobat hanyalah suatu dalih yang lemah terhadap dosa. Nah, ini kan sama dengan pikirannya orang Advent. Mentobatkan orang-orang Advent dimasukkan dulu, dibaptis dulu, baru nanti di dalam gereja ditobatkan. Ini adalah pikiran yang sama yang dipikirkan oleh Salomo. Padahal Tuhan sudah melarang Salomo untuk melakukan hubungan dengan bangsa sekitar. Tapi Salomo mencoba menggunakan cara pikirannya sendiri. Ya, walaupun misinya Salomo adalah sama, mau mentobatkan bangsa Mesir, ya, dengan cara dia sendiri, yaitu mengawini anaknya dengan harapan nanti bisa ditobatkan, ya. Padanya kenyataannya Salomo lah yang tertarik untuk terpengaruh dengan istrinya, anaknya Firaun ini, ya. Nah, mari kita baca. Tetapi Salomo telah mulai kehilangan penglihatan terhadap sumber kuasa dan kemuliaannya. Ketika kehendak hati mencapai penguasaan yang terhadap akal budi, maka keyakinan akan dirinya sendiri bertambah-tambah. Nah, jadi Salomo berubah. Malah Salomonya lah yang terpengaruh, bukan anaknya Firaun yang terpengaruh, malah Salomonya yang terpengaruh. Dan itulah juga yang misi yang dilakukan oleh para orang-orang Advent, mentobatkan orang Advent masuk ke dalam gereja dulu, baru nanti di dalam ditobatkan, malah terbalik. Ya, orang Advent lah yang diduniawikan oleh orang-orang yang dibaptis ini. Orang-orang dibaptis ini membawa pengaruh kepada gereja. Ya, sama ceritanya. Jadi artinya menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu tidak boleh dengan cara-cara kita. Kita harus gunakan cara-cara yang Tuhan punya. Ketika kehendak hati mencapai penguasaan terhadap apa ya? Ia mengira bahwa ikatan-ikatan dagang dan politik dengan bangsa-bangsa luar akan membawa bangsa ini menjadi mengenal akan Allah yang benar. Tuh. Jadi maksudnya dia tuh mau mentobatkan bangsa Mesir. Tapi kenyataannya malah dia yang ditarik sama orang Mesir. Lalu ia memasuki persekutuan yang kotor dengan bangsa demi bangsa. Banyak kali ikatan-ikatan ini dimeteraikan dengan perkawinan-perkawinan dengan putri-putri kafir. Ini yang dilakukan oleh Salomo. Salomo kawin sampai ada 1000 perkawinan. Saudara nanti baca itu dia punya istri ada 1000. Perintah-perintah Yehova telah dikesampingkan demi adat istiadat bangsa luar. Salomo memuji dirinya sendiri bahwa hikmat dan kuasa teladannya akan memimpin istri-istrinya dari penyembahan berhala ke penyembahan Allah akan Allah yang benar. Dan bahwa ikatan-ikatan juga akan menarik bangsa luar untuk berhubungan erat dengan Israel. Pengharapan yang sia-sia. Ya, kita nggak usah baca lebih panjang. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri. Ini adalah contoh tentang pergaulan, saudara. Jadi hati-hati seorang Salomo pun juga bisa jatuh akibat dari pergaulan. Oke, lanjut.
Begitu perlahan kemurtatan Salomo sehingga sebelum ia menyadarinya ia telah tersesat jauh dari Allah. Hampir tak terasa ia mulai berkurang-kurang dalam bimbingan dan berkat ilahi dan menempatkan keyakinan dalam kekuatannya sendiri. Sedikit demi sedikit ia terlepas dari Allah, dari penurutan yang tetap yang menjadikan orang Israel suatu umat khusus. Dan lama-kelamaan ia menyesuaikan diri lebih rapat dengan adat kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya. Oke, sekarang pengalaman Ellen G. White. Ya, kita coba lihat ini Ellen G. White. Kalau ini dia tidak cerita tentang Nyonya White bergaul ya. Kita lihat bahwa Nyonya White ini benar-benar produk dari gambar yang sebelah kiri. Ya, Nyonya White sama sekali tidak menambahkan pergaulan di dalam dirinya. Sedangkan Salomo yang dibilang orang bijaksana, dia sendiri menambahkan pergaulan di dalam tabiat. Kita lihat di sini, kita baca umur 11 tahun saya dibaptis serta menjadi anggota gereja Metodis. Ya. 11 tahun tuh sebenarnya kalau kita pikir tahu apa gitu loh orang umur 11 tahun. Ya. Artinya apa? Kita lihat di sini. Lebih lanjut kita baca dulu. 11 tahun dia dibaptis. 13 tahun saya mendengar ceramah umum yang diajarkan oleh William Miller. Jadi artinya dia belajar dari baptisan itu menjadi dewasa dia hanya dalam 3 tahun dia sudah dalam 2 tahun dia sudah menjadi anak yang dewasa. Bayangin umur 13 tahun itu masih anak-anak. Ya. Dia sudah belajar ajarannya William Miller. Ketika itu saya merasa bahwa saya tidak layak dan tidak siap untuk bertemu dengan Yesus. Jadi ketika undangan diadakan untuk para anggota gereja dan orang-orang berdosa supaya tampil ke depan untuk didoakan, maka saya tidak menyia-nyiakan kesempatan pertama. Sebab saya mengetahui bahwa saya harus melakukan kewajiban besar yang dapat melayakkan saya untuk masuk ke surga. Jiwa saya haus akan keselamatan yang penuh dan diberikan cuma-cuma. Tapi tidak mengetahui bagaimana untuk mencapainya. Ini usia Nyonya White baru 13 tahun loh, masih anak kecil. Bayangin ini kalau Nyonya White itu dia terpengaruh kalau kita lihat dari gambar yang tadi kita punya, kalau Nyonya White itu adalah gambar yang sebelah kanan, tidak akan mungkin Nyonya White di usia 13 tahun sudah memikirkan tentang keselamatan. Pasti Nyonya White akan mencari dalih-dalih seperti orang Yahudi, seperti orang Israel, mencari maaf-maaf untuk pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Ya, ini Nyonya White baru usia 13 tahun, dia sudah memikirkan keselamatan. Ya, ketika ada kesempatan dia tidak menyia-nyiakan, dia datang, dia tampil ke depan di usia 13 tahun. Jadi artinya Yesus Nyonya White ini adalah gambaran yang seperti gambar yang sebelah kiri. Benar-benar hasil didikan orang tuanya itu berhasil di dalam diri Ellen G. White. Pertempurannya dia melawan dosa turunan dari orang tuanya. Dia tidak perlu bertempur dengan pengaruh dunia. Ya, perjuangannya dia hanya melawan dosa turunan dari orang tuanya. Sedangkan kita adalah gambar dari sebelah kanan. Kita masih berjuang dengan pengaruh dari lingkungan yang sudah menjadi bagian tabiat kita. Perjuangan kita harus melawan dua, yaitu pengaruh dosa turunan dan juga akibat dari kita membuka diri dengan pergaulan. Itu perjuangan kita. Kita mempunyai perjuangan yang lebih berat dari Ellen G. White. Ya, ini adalah contoh dari pergaulan. Dan Nyonya White tidak terpengaruh oleh pergaulan. Jadi betapa beruntungnya ya kalau ada orang-orang yang seperti Ellen G. White. Tapi alangkah sedihnya nggak tahu ya apa masih ada orang yang seperti Ellen G. White pada saat sekarang ini. Oke, lanjut. Nah, ini Samson juga ya. Kita lihat, kita baca yang diwarna hitamkan saja. Samson juga hasil didikan dari gambar yang pertama adalah yang sebelah kiri. Awalnya Samson kecil, ya sampai mulai dewasa, dia itu dipengaruhi oleh hasil didikan orang tuanya. Dia adalah cerminan dari keluarganya Samson. Ya, keluarganya Samson ini namanya siapa ya namanya? Manoak. Manoak. Nah, ini nama orang tuanya namanya Manoak. Nah, Manoak ini adalah orang tua yang benar, mendidik Samson sebagai umat Allah. Ya, kita baca. Kalau saja Samson telah menurut perintah-perintah ilahi sama setianya seperti yang telah dilakukan oleh orang tuanya, maka ia akan mempunyai masa depan yang lebih agung dan lebih berbahagia. Tetapi pergaulan dengan orang-orang yang menyembah berhala telah merusak dirinya. Nah, jadi Samson
Awalnya dia adalah gambar yang sebelah kiri. Tapi setelah dia membuka pergaulan, dia menjadi gambar yang sebelah kanan. Jadi pengaruh dari lingkungan itu membentuk tabiatnya. Seandainya dia tidak membangun pergaulan, maka dia akan mempunyai masa depan yang lebih baik, katanya Nyonya White demikian. Ya. Jadi artinya apa? Pergaulan ini membentuk seseorang menjadi yang lebih buruk. Jadi ingat, tidak pernah pergaulan dengan dunia itu membentuk menjadi seseorang yang lebih baik. Ya, Nyonya White tidak pernah menunjukkan ada orang yang bergaul dengan lingkungan terus mendapat pengaruh, bukan memberi pengaruh ya, tapi menerima pengaruh. Tidak ada satupun yang menjadi lebih baik. Demikian juga cerita dari Samson. Oke, lanjut. Nah, ini pengalaman Samuel dan anak-anaknya Imam Eli. Ya, kita lihat pertama dari pribadi Samuel dulu. Pribadi Samuel ini sebelum dia diberikan kepada Ka'bah sama Hana, ibunya, ya Elkana dan Hana, ya sebelum diberikan oleh Elkana dan Hana kepada Imam Eli, ya ibunya ini anak Hana ini sudah memberikan suatu pendidikan, ya selama 3 tahun pertama dari kehidupannya dan Nabi Samuel, ibunya dengan seksama mengajarkan dia untuk membedakan antara yang baik dan jahat, ya. Jadi pendidikan pada masa kanak-kanaknya telah menuntun dia untuk memiliki pertahanan kejujuran sebagai umat Tuhan. Jadi sama seperti Musa, sama seperti Abraham tadi di masa kanak-kanak. Jadi bekal dari masa kanak-kanak itu betapa pentingnya. Nah, sedangkan kita mayoritas kita gagal di dalam pembentukan waktu kita kanak-kanak. Rata-rata orang tua kita adalah orang-orang tua yang juga terbentuk dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Ya, jadi rata-rata kita boleh dikatakan tidak mencerminkan pengalaman-pengalaman orang-orang istimewa seperti Samuel, Musa, dan Abraham. Kita bukan contoh saingan dari mereka. Kita adalah contoh saingan dari Lot. Contoh saingan dari anak-anaknya Lot. Ya, kita contoh saingan dari Samson. Kita contoh saingan dari Salomo. Ya, kita lanjut. Ya, nah ini Samuel. Nah, sedangkan Samuel pada saat dia dibawa kepada bergabung dengan anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mampukah Hofni dan Pinehas yang gagal di dalam pendidikan rumahnya mempengaruhi Samuel? Tidak mampu. Samuel tetap bertahan. Jadi artinya kalau orang menjauhkan dari pergaulan, itu dia cenderung akan mampu tetap setia. Jadi jauhkanlah diri dari pergaulan. Ya, sedangkan Imam Eli ini tidak mendidik anaknya sama sekali, membiarkan anaknya bertumbuh secara liar, dia dibangun oleh lingkungan. Jadi Imam Eli ini bukan seorang tua yang baik. Kita semua udah baca ya. Imam Eli ini tidak mendidik anaknya. Jadi anaknya dibiarkan bergaul dengan lingkungan. Jadi lingkunganlah yang membentuk anak-anaknya Imam Eli. Tapi istimewanya di dalam waktu yang bersamaan Samuel sama sekali tidak terpengaruh oleh anak-anak Imam Eli. Ya, oke kita lanjut. Nanti bisa dibaca ya saudara-saudara sekalian. Nah itu lihat tidak ada kutuk yang lebih besar terhadap rumah tangga selain daripada membiarkan anak-anak muda mengikuti jalan mereka sendiri. Jadi anak-anaknya Imam Eli itu dia bergaul dengan caranya sendiri. Ya, dia membentuk tabiatnya sendiri. Jadi katanya kalau membiarkan seperti itu tidak ada kutuk yang lebih besar katanya. Jadi dengan anak yang seperti itu otomatis anaknya menjadi liar. Apabila orang tua mengikuti segala kemauan anak-anak mereka dan memanjakan mereka di dalam perkara-perkara mereka tahu bukan untuk kebaikan mereka, dengan segera anak-anak mereka akan kehilangan segala perasaan hormat bagi orang tua, hormat kepada Allah atau manusia, dan akan ditawan oleh kemauan setan. Pengaruh rumah tangga yang tidak teratur dengan baik merajalela dan membahayakan masyarakat. Itu bertimbun-timbun menjadi arus kejahatan yang mempengaruhi keluarga-keluarga masyarakat dan pemerintah. Jadi akibat dari membiarkan anaknya bergaul dengan lingkungan, anak-anaknya Hofni dan Pinehas menjadi kutuk di dalam rumah tangganya Imam Eli. Ya. Oke? Nah, sekarang kita baca nih akibat manusia membangun hubungan dengan bangsa orang-orang dunia. Ya, kita baca langsung yang dihitamkan saja.
Pekerjaan Roh Kudus bagi mereka merupakan suatu pekerjaan yang aneh nih, ya. Jadi akibat manusia membuka hubungan dengan bangsa sekitar, maka pekerjaan Roh Kudus bagi mereka, bagi orang-orang yang sudah membiasakan diri bergaul dengan lingkungan, itu seperti sesuatu yang aneh. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu apa sih? Ya, yaitu pekabaran tongkat gembala, pekabarannya Ellen G. White, amaran-amarannya Ellen G. White, ya, tulisan-tulisan Ellen G. White, itu semua merupakan suatu pekerjaan yang aneh dari kacamata orang pelanggar-pelanggar hukum ini yang sudah membangun diri tabiatnya dengan pengaruh dari lingkungan, pergaulan. Mereka bukanlah pelaku sabda itu. Prinsip-prinsip sorga yang membedakan orang-orang yang bersatu dengan Kristus dengan orang-orang yang bersatu dengan dunia hampir-hampir tidak dapat dibedakan. Ya, jadi di dalam diri orang-orang ini, ya, hampir-hampir dunia itu nggak bisa dibedakan. Padahal tadi kita lihat di atas, Abraham menunjukkan perbedaannya. Ya, semua umat Allah dituntut untuk harus berbeda dengan dunia. Ya, tapi kenyataannya orang-orang ini, orang-orang Advent yang membuka diri dengan pergaulan dan termasuk kita sendiri, ya, sulit dibedakan antara diri kita dengan orang-orang di dunia, nggak bisa dibedakan. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus bukan lagi umat yang terpisah dan asing. Ya, yang dibicarakan ini adalah orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Kalau bukan pengikut Kristus itu masa bodoh. Tapi yang disampaikan oleh Nyonya White di sini adalah orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Kalau begitu siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Jadi orang-orang ini tidak terlihat terpisah dan asing dengan dunia. Garis pembatasnya tidak jelas. Ya, orang-orang menaklukkan dirinya kepada dunia, perbuatannya, kebiasaan dan sifat mementingkan diri. Jemaat telah menjadi duniawi dalam melanggar hukum, di mana seharusnya dunia datang kepada jemaat dalam penurutan pada hukum, jemaat kian hari berubah menjadi duniawi. Nah, ini hati-hati nih, bukan hanya gereja Advent, kita pun juga menjadi orang yang seperti ini. Oke, ini nasihat Nyonya White. Ini masih panjang nih saudara. Nah, ini ya, saya langsung baca yang warna hitam saja. Setan mengetahui dengan baik materi yang harus dihadapinya di dalam hati manusia. Ia mengetahui karena ia telah mempelajari dengan sungguh-sungguh sifat manusia ini beribu-ribu tahun. Jadi jangan kita sombong seperti yang di renungan pendahuluan tadi. Jangan kita seperti Lot. Kita jangan seperti Petrus yang merasa diri mampu. Ya, setan itu sudah mempelajari manusia ini ribuan tahun. Tidak akan mungkin kita yang usianya baru cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mampu mengalahkan mengalahkan setan yang sudah belajar ribuan tahun. Beribu-ribu generasi sudah dia pelajari. Tidak akan mungkin. Maka untuk caranya kita bisa mengalahkan setan bagaimana? Kalau seperti itu sudah sangat tidak mungkin. Maka kita harus bersatu dengan Tuhan. Memohon bantuan Tuhan. Kalau kemampuan kita sendiri kita tidak akan bisa. Apabila kita mendekati kesudahan, apabila umat Allah berdiri di perbatasan Kanaan sama Sorgawi, setan akan seperti zaman dahulu melipat gandakan usahanya untuk menghalangi mereka memasuki tanah yang baik. Ia meletakkan jerat bagi setiap jiwa. Ya, kita lihat. Dan ia menggunakan alat-alat yang sama sekarang ini seperti yang telah dipakainya 3.000 tahun yang lalu. Yesus itu 2.000 tahun. Jadi 3.000 tahun artinya di zamannya Israel keluar dari Mesir. Jadi artinya setan juga menggunakan cara yang sama, yaitu apa? Oleh pergaulan duniawi, oleh kecantikan, oleh mencari kepelesiran, pesta-pesta, dan cawan-cawan anggur. Ia menggoda manusia untuk melanggar hukum yang ketujuh. Hukum yang ketujuh. Ya, kalau saudara lihat PB 251.1, ini 50-nya, 49-nya itu cerita tentang Bileam. Ya, jadi bagaimana Israel bisa mengalahkan si Bileam bisa menghancurkan bangsa Israel karena dia tidak berhasil mengutuk bangsa Israel, maka dia membuka pergaulan. Ya, melalui pergaulan yang seperti itu juga lah kepelesiran-kepelesiran bangsa Israel rohani di akhir zaman ini juga dijatuhkan setan dengan cara yang sama. Ya, jadi hati-hati, pergaulan dunia ini adalah sarana setan untuk mengalahkan umat Allah di akhir zaman. Israel badani dihancurkan dengan pergaulan. Israel rohani pun
setan akan gunakan pergaulan sebagai sarana dia untuk menjatuhkan. Ya, oke, kita yang paling terakhir ini. Ya, nah ini dia. Perbedaan ini akan terlihat itu tidak bisa menjadi sebaliknya tuh, ya. Tuhan menuntut umatnya sekarang itu untuk berbeda dari dunia dalam kebiasaan, dalam adat, prinsip, semua hal yang telah menuntut Israel pada zaman dahulu. Jikalau mereka setia mengikuti ajaran-ajaran firman-Nya, perbedaan ini akan terlihat. Itu tidak bisa menjadi sebaliknya. Ini yang tadi kita sudah baca di atas, kita baca ulang lagi di bawah ini. Ya, perbedaan itu harus terlihat. Jangan sebaliknya malah orang-orang dunia itu lebih baik daripada kita. Ya, seperti yang tadi Stella katakan, orang-orang di dunia itu masih ada yang baik. Ya, nah itu harus kita sedih. Kenapa orang-orang dunia itu malah lebih baik daripada kita? Ya, jangan menjadi sebaliknya. Persahabatan dengan dunia ini ialah perseteruan dengan Allah. Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia itu, ini yaitu harus menjadi seteru dengan Allah. Ya, berhubungan dengan mereka itu hanya bila ada kesempatan untuk memberi pengaruh, bukan untuk menerima pengaruh. Ya, untuk memberi pengaruh tuh, lihat saudara, saya besarkan hurufnya, memberi pengaruh, bukan menerima pengaruh. Ya, kita harus menjauhkan diri dari pencobaan sedapat-dapatnya, karena pergaulan itu adalah pencobaan. Oke, yang bawah apa ya? Nah, oke, itu tidak ada iman yang kurang daripada Nuh, iman dari Ayub. Ini apa sih Maria Warara dulu pernah sampaikan ya. Kita punya iman tidak boleh kurang dari Daniel, ya, semua ini Tuhan tuntut kepada kita. Nah, yang berikutnya adalah meninggalkan kota dan pindah ke desa. Ini mungkin nanti kita baca berikutnya. Ya, ini adalah obatnya itu. Seperti Yohanes Pembaptis memisahkan diri dengan cara menjauhkan diri dari kota. Oke? Mungkin sementara kita bahasnya sampai di sini. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Nanti setelah tutup sahabat, kita akan coba diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Mari kita bersatu dalam doa, biar saya yang memimpin.